wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan menambah lagi sedikit pengetahuan kita mengenai UML atau Unified Modeling Language. Kita lanjutkan. UML atau Unified Modeling Language, dia merupakan sebuah pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek atau Object Oriented Analysis and Design yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. UML merupakan gabungan dari metode Butch, Rumbaugh atau OMT, dan Jacobson. Tetapi UML mencakup lebih luas daripada OAD. Pada pertengahan saat pengembangan UML dilakukan standarisasi proses dengan OMG atau Object Management Group. Dengan harapan UML bakal menjadi bahasa standar pemodelan pada masa yang akan datang, yang sekarang sudah banyak dipakai oleh berbagai kalangan. Nah, menelaah definisi dari UML itu sendiri, Unified Modeling Language atau UML, dia merupakan sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, mendokumentasikan sistem peranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Kalau seandainya kita mengkaji apa fungsi dari UML tersebut, yang pertama, dia memodelkan suatu sistem, bukan hanya perangkat lunak yang menggunakan konsep berorientasi objek. Yang kedua, menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh manusia maupun mesin. Ada beberapa diagram UML yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah use case diagram. Yang kedua, class diagram. Yang ketiga, behavior diagram yang terdiri dari state diagram dan activity diagram. Kemudian berikutnya interaction diagram. Ada dua juga, ada sequence diagram dan ada collaboration diagram. Berikut komponen diagram dan terakhir adalah deployment diagram. Semuanya akan kita bahas satu per satu. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai use case diagram. Use case diagram itu dia merupakan penggambaran fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana. Use case diagram juga menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Dia lebih fokus pada proses komputerisasi atau automatic process dan menggambarkan hubungan antara use case dengan aktor. Secara umum, use case itu adalah pola perilaku sistem dan urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Use case diagram terdiri dari ada use case, ada aktor, ada relationship, ada sistem boundary box, ini opsional ya, boleh digunakan boleh tidak, ada package. Nah, kita bahas satu persatu. Beberapa simbol yang digunakan dalam use case diagram diantaranya adalah simbol ini. Ya, use case dibuat seperti yang kita sudah jelaskan tadi, dibuat berdasarkan keperluan aktor. Ini merupakan simbol use case. Use case dibuat berdasarkan keperluan aktor, merupakan apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor. Use case dinotasikan dengan gambar seperti ini, atau kita kenal dengan istilah gambar horizontal ellipse. Use case biasanya menggunakan kata kerja, dan nama pada use case boleh terdiri dari beberapa kata, dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Kemudian simbol yang kedua, ini dia, simbol aktor. Aktor itu menggambarkan orang, sistem, atau eksternal entitas atau stakeholder
yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Aktor menggambarkan sebuah tugas atau peran dan bukannya posisi sebuah jabatan. Aktor biasanya menggunakan kata benda. Tidak boleh ada komunikasi langsung antara aktor dengan aktor. Aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Berikutnya adalah asosiasi, association. Association bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Asosiasi digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case. Ada 4 jenis relasi yang bisa timbul pada use case diagram. Yang pertama, association antara aktor dan use case. Yang kedua, asosiasi antara use case. Yang ketiga, generalization atau inheritance antara use case. Yang keempat, generalization atau inheritance antara aktor. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, association antara aktor dan use case. Ujung panah pada association antara aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data. Sebaiknya gunakan garis tanda panah untuk asosiasi antara aktor dan use case. Ini dia contohnya. Asosiasi antara aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem yang diciptakan. Kemudian berikutnya, association antara use case dengan menerapkan include, termasuk di dalam use case lain, required atau diharuskan. Include berarti pemanggilan use case oleh use case lain. Contoh adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Ini contohnya. Prodi melakukan pengolahan data mahasiswa dan data mata kuliah. Maka untuk mengolah data ini, prodi tersebut harus login terlebih dahulu. Diharuskan include proses yang dilakukan. Link berikutnya adalah extend. Extend perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Nah, extend ini fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa ini adalah tambahan atau pilihan. Kurangi penggunaan association extend ini. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak pemakaian asosiasi ini membuat diagram sulit dipahami. Tanda panah terbuka harus terarah ke parent atau best use case. Seperti ini. Contohnya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah generalization atau inheritance antara use case. Generalization atau inheritance digambarkan dengan sebuah garis berpanah tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum. Kita contohkan ini. Prodi melakukan pengolahan data mahasiswa. Generalization yang terjadi di sana apa? Adanya penambahan, adanya penghapusan dan lain sebagainya. Terakhir, use case sistem boundary box. Boundary box digambarkan dengan kotak di sekitar use case untuk menggambarkan jangkauan sistem yang akan dibuat atau scope of your system. Biasanya digunakan apabila memberikan beberapa alternatif sistem yang dapat dijadikan pilihan. Dan ingat, sistem boundary box dalam penggunaannya opsional, boleh ya, boleh tidak. Ini contohnya. Aktivitas use case berada dalam lingkup boundary box, sementara posisi aktor berada di luar. Kita lanjutkan contoh.
Kita contohkan, misalkan nama aplikasi yang akan kita ciptakan adalah Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai. Nah, kalau kita telah kasusnya, kita akan menciptakan sebuah sistem di mana kalau kita baca kasusnya, Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Mahasiswa merupakan sebuah sistem yang mengelola utuh data nilai mahasiswa. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat mengetahui hasil akhir nilai setelah menyelesaikan ujian akhir semester secara online. Jadi sistem yang akan kita bangun adalah online ya. Sistem ini dikelola oleh prodi. Data yang dikelola diantaranya data mahasiswa, data dosen, data nilai, dan data mata kuliah. Aturan penggunaan sistem tersebut adalah yang pertama, prodi dan mahasiswa harus login terlebih dahulu. Yang kedua, apabila mahasiswa lupa username dan password, maka dapat menghubungi prodi untuk mendapatkan hak akses kembali. Yang ketiga, prodi mengelola data yang berhubungan dengan nilai mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa hanya bisa melihat dan mencetak hasil nilai melalui sistem. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan aktor. Dari kasus yang kita baca tadi, aktor yang terlibat di dalam kasus tersebut ada dua. Ada mahasiswa, ada prodi. Prodi, kita deskripsikan dulu. Prodi adalah berdasarkan kasus. Prodi merupakan orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data nilai. Mahasiswa merupakan orang yang terdaftar sebagai mahasiswa dan memiliki hak akses untuk masuk ke dalam sistem. Hak akses dibatasi hanya dapat melihat hasil nilai dan mencetak nilai saja. Kemudian kita definisikan lagi use case. Kalau tadi aktor yang kita definisikan, sekarang use case atau kegiatannya. Kegiatan pertama, login. Merupakan proses untuk login dosen dan mahasiswa. Yang kedua, mengelola data mahasiswa. Merupakan proses pengelolaan data mahasiswa yang meliputi menambah, mengedit, dan menghapus data mahasiswa. Berikut poin ketiga, menambah data mahasiswa. Merupakan proses penambahan data mahasiswa ke dalam database. Yang keempat, mengedit dan menghapus data mahasiswa. Merupakan proses mengedit dan menghapus data mahasiswa ke dalam database. Begitu juga dengan data dosen, data mata kuliah, dan data nilai. Terakhir, aktivitas dari mahasiswa adalah melihat nilai. Deskripsinya merupakan tampilan nilai yang dapat dilihat oleh mahasiswa. Terakhir, mencetak nilai merupakan proses cetak nilai yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, berikut kita rancang skenario use case. Skenario use case-nya, nama use case yang pertama adalah login. Skenarionya ada aksi aktor dan ada reaksi sistem. Skenario normal, yang pertama masukkan username dan password. Apa aksi dari sistem? Memeriksa username dan password. Jika benar, maka masuk ke dalam aplikasi pengolahan data nilai. Kemudian skenario alternatif. Yang pertama masukkan username dan password. Reaksi dari sistem adalah memeriksa username dan password. Jika username dan passwordnya valid, maka masuk ke dalam sistem. Jika tidak, maka gagal. Nah, untuk skenario use case yang berikutnya, menambah data mahasiswa. Aksi aktornya, skenario normal, menambah dan menyimpan data mahasiswa. Apa reaksi dari sistem? Memvalidasi data mahasiswa yang ditambah atau disimpan. Kemudian langsung kepada proses berikutnya, menyimpan data ke dalam database. Kalau sudah tersimpan dalam database, maka ditampilkan pesan data tersimpan.
Skenario alternatifnya, poin pertama, menambah atau menyimpan data mahasiswa. Aksi yang diberikan oleh aktor, reaksi yang diberikan oleh sistem, memvalidasi data mahasiswa yang disimpan. Aksi aktor menambah atau menyimpan data mahasiswa yang valid. Valid di sini maksudnya apa? Kalau seandainya ada data yang tidak tersimpan, ada data yang tidak sesuai, yang tidak seharusnya dibuatkan, maka ternyata sudah tersimpan. Contoh nama yang salah dan lain sebagainya. Kemudian reaksi sistem apa? Menyimpan data mahasiswa ke database dan menampilkan pesan data tersimpan. Begitu juga dengan data dosen, data mata kuliah, dan data nilai. Nah, kita gambarkan use case diagramnya. Tadi kita sudah membahas ada dua aktor yang terlibat dalam sistem. Dari deskripsi aktor tadi ada dua. Yang pertama prodi, yang kedua adalah mahasiswa. Nah, aktivitas prodi adalah melakukan pengolahan data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data nilai. Sementara mahasiswa aktivitasnya adalah melihat nilai dan mencetak nilai. Nah, di sini kita lihat linknya, prodi dan mahasiswa. Untuk aktivitas use case tersebut, linknya adalah asosiasi ya. Nah, kita lanjutkan. Data mahasiswa, ada perintah di sana, menambah data, mengelola dan menghapus data. Begitu juga dengan data dosen, data mata kuliah, dan data nilai. Kegiatan yang terjadi di sana adalah generalization. Perhatikan tanda panahnya. Perintah yang diberikan dari use case tersebut adalah generalization. Nah, berikutnya. Untuk 4 pengolahan data tersebut, aktivitasnya harus login terlebih dahulu. Sifat seperti ini kita gunakan include. Dan untuk data mahasiswa, mahasiswa yang ingin mendapatkan surat keterangan aktif kuliah yang sifatnya boleh atau kita kenal dengan istilah tambahan atau pilihan bagi mahasiswa yang membutuhkan saja, maka di sini kita buatkan perintah extend. Inilah salah satu bentuk contoh dari use case diagram. Demikianlah untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kedepannya kita akan coba lagi untuk penerapan UML atau pembahasan UML dengan diagram-diagram yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.